Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita ke renungan hari ini, mari kita baca Injil Yohanes pasal 2 ayat 10-11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ayat firman Tuhan ini secara gamblang menjelaskan tentang bagaimana sikap orang yang hidup di dalam terang dan yang hidup di dalam kegelapan. Kasih adalah landasan utama bagi orang yang hidupnya di dalam terang, sebab ia telah mengalami kasih Allah, sehingga di dalam dirinya dikuasai oleh sukacita dan damai sejahtera ilahi. Kasih mendorong seseorang untuk hidup di dalam terang, artinya ia mengarahkan hidupnya sejalan dengan kehendak Allah dan melakukan perintah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Injil 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Kita mesti bergaul karib dengan firman Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, dengan ketaatan untuk mewujudkan kasih menjadi nyata di dalam perbuatan. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 5-6. Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yusuf dan Maria taat mematuhi peraturan hukum Taurat Musa. Dengan membawa anaknya, Yesus yang baru 8 hari, dilahirkan ke Bait Allah di Yerusalem. Pertama, untuk ditahirkan disunat, Lukas pasal 2 ayat 22. Bapak, Ibu, mari kita baca Imamat pasal 12 ayat 1-3. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari, ia bercemar kain ia najis. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Kedua, menyerahkan anak sulung kepada Allah untuk dikuduskan, Lukas pasal 2 ayat 23. Bapak, Ibu, mari kita baca Keluaran pasal 13 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah mencerminkan keyakinan iman kita, bahwa Tuhan Allah pasti memelihara hidup kita, memberkati hidup kita, bahkan menyelamatkan kita. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, ketaatan tidak mudah dipertahankan bila kita tidak memiliki kasih sepenuhnya, sebab keinginan daging berjuang menguasai diri kita. Oleh sebab itu, berusahalah hidup di dalam kasih Tuhan, agar supaya mengalir aliran kasih yang berlimpah ruah di dalam diri kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.